Gelas kopi itu bergetar di tanganku saat pintu kafe berderit terbuka terlalu pelan. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah ruangan itu menahan napas bersamaku. Aku berdiri tanpa persiapan, tanpa perlindungan, sementara tatapan pria tua di depanku tak pernah benar-benar berkedip. Ada sesuatu yang ia ketahui, sesuatu yang seharusnya tidak aku dengar. Dan entah kenapa, namaku terasa rapuh di kepalaku sendiri. Suamiku ada di sampingku, tapi jaraknya terasa berkilometer. Wajahnya menegang, bibirnya kehilangan warna, seolah satu kata saja cukup untuk meruntuhkan segalanya. Lalu hening. Hanya suara mesin kopi di kejauhan. Dan napas yang tertahan terlalu lama. Pria tua itu tersenyum tipis, bukan senyum ramah, tapi senyum orang yang memegang kendali. Saat itulah aku tahu, satu gelas kopi telah membuka pintu ke masa lalu yang dikubur dengan darah dan kebohongan. Sejak detik itu, kepercayaan kami mulai mati. Apakah kamu pernah merasakan momen ketika dunia runtuh tanpa suara? Di mana kamu mendengarkan kisah ini hari ini? Sendok itu berhenti berputar di cangkir. Suara kecil logam yang menyentuh porselen terdengar terlalu keras di antara kami. Aku tidak langsung menoleh. Aku tahu, jika aku melihat wajahnya sekarang, sesuatu akan berubah. Ada jeda yang ganjil, seperti detik sebelum listrik padam. Aku merasakannya dari cara napasnya tertahan, dari bahunya yang tiba-tiba kaku, dari udara di dalam mobil yang seolah menyempit. Ada apa? Tanyaku akhirnya. Tidak ada jawaban. Hanya lampu lalu lintas yang berubah hijau, lalu merah lagi, sementara kami tetap diam. Semua ini seharusnya tidak terjadi. Tidak dari satu gelas kopi. Tidak dari niat sederhana yang bahkan tidak kupikirkan dua kali. Pria tua itu duduk sendirian di sudut kafe, tangannya gemetar ketika merogoh dompet, matanya menatap papan menu terlalu lama. Aku hanya berdiri, memesankan satu kopi tambahan, dan meletakkannya di mejanya. Sebuah kebiasaan kecil yang kupelajari dari ibuku. Tidak ada heroisme. Tidak ada maksud apapun. Sampai ia tersenyum, menatapku lebih lama dari yang seharusnya, lalu berkata pelan, seolah hanya untukku. Terima kasih. Tidak banyak orang baik yang tersisa sejak aku berhenti jadi dekan universitas. Aku tidak mengerti saat itu. Aku hanya mengangguk. Tapi sekarang, kata itu bergema seperti bunyi pecahan kaca di dalam kepala suamiku. Aku kenal dia, katanya akhirnya, suaranya datar, terlalu terkontrol. Aku menoleh. Wajahnya pucat, bukan karena lelah. Ada sesuatu yang lebih tua di sana. Sesuatu yang sudah lama terkubur dan tiba-tiba bernapas lagi. Kamu yakin? Tanyaku. Ia mengangguk cepat, lalu menggeleng. Gerakan yang bertentangan, seperti pikirannya sendiri tidak sepakat dengan tubuhnya. Sejak sore itu, kota terasa berbeda. Jalan yang biasa kami lewati setiap hari tampak lebih sempit. Lampu-lampu toko terasa terlalu terang, bayangan orang-orang di trotoar bergerak terlalu lambat. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan. Suara langkah di belakang kami, kaca spion yang memantulkan wajah-wajah asing, cara suamiku menggenggam setir lebih erat dari biasanya. Di rumah, ia langsung masuk ke kamar mandi. Mengunci pintu. Air mengalir lama, terlalu lama. Aku duduk di ruang tamu, mendengarkan detak jam dinding. Setiap detik terdengar seperti pertanyaan yang tidak dijawab. Malam itu, ia tidak menyentuh makanannya. Ia menatap piringnya seperti benda asing. Ketika aku bertanya tentang kafe tadi, ia hanya mengangkat bahu. Sudah, jangan dipikirkan. Kalimat itu biasanya cukup, tapi tidak malam itu. Ada nada yang berbeda. Terlalu cepat, terlalu defensif. Hari-hari berikutnya dipenuhi perubahan kecil. Ia pulang lebih lambat. Ponselnya selalu dalam mode senyap. Ketika aku masuk ruangan, layar langsung terkunci. Tatapannya sering kosong, tapi waspada. Seperti seseorang yang mendengarkan suara yang hanya bisa ia dengar sendiri. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya kebetulan. Pekerjaan. Tekanan. Hal-hal dewasa yang tidak selalu perlu dibagi. Tapi tubuhku tidak sepenuhnya percaya. Ada rasa dingin yang menetap di dada, rasa yang tidak pergi meski matahari terbit setiap pagi. Suatu malam, aku terbangun karena suara langkah di ruang kerja.
Lampu masih mati. Aku berdiri di ambang pintu, melihat siluetnya membungkuk di depan lemari arsip lama. Lemari yang hampir tidak pernah dibuka sejak kami pindah. "Apa yang kamu cari?" tanyaku. Ia terkejut. Terlalu terkejut. Tangannya gemetar saat menutup laci. "Dokumen lama," jawabnya. "Tidur saja." Aku tidak bergerak. Aku memperhatikan napasnya. Cepat, tidak beraturan. Seperti seseorang yang baru saja hampir tertangkap basah. Sejak itu, keheningan di rumah berubah sifat. Bukan lagi tenang, tapi tegang. Seperti kabel yang ditarik terlalu kencang. Kami berbicara tentang hal-hal kecil, belanja, cuaca, tetangga, tapi setiap percakapan terasa seperti menghindari lubang besar di tengah ruangan. Kata itu terus kembali dalam pikiranku. Dekan universitas. Bukan profesor. Bukan dosen. Dekan. Sebuah posisi yang berarti kekuasaan. Pengaruh. Masa lalu yang panjang. Mengapa satu kata itu cukup membuat suamiku runtuh? Aku mulai mengamati rutinitasnya dengan cara yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Jam berapa ia berangkat? Rute mana yang ia pilih? Siapa yang ia hubungi lebih sering? Aku membenci diriku sendiri karena itu. Tapi rasa ingin tahu bercampur takut lebih kuat dari rasa bersalah. Suatu sore, aku masuk ke ruang kerja saat ia belum pulang. Lemari arsip itu masih terkunci, tapi laci paling bawah tidak sepenuhnya tertutup. Ada debu di sekitarnya, terganggu baru-baru ini. Aku ragu. Tanganku berhenti di udara beberapa detik, seperti menunggu izin dari sesuatu yang tidak terlihat. Aku menarik laci itu. Map-map coklat tua, beberapa sudah menguning. Kertas-kertas dengan cap resmi, tanggal lama, nama-nama yang tidak kukenal. Lalu satu dokumen membuat napasku terhenti. Logo universitas di sudut atas. Nama institusi yang sama dengan yang disebut pria tua itu. Aku tidak membaca isinya. Tidak perlu. Beratnya kertas itu saja sudah cukup. Seperti memegang sesuatu yang seharusnya tidak ada di tanganku. Aku menutup laci itu perlahan, hampir tanpa suara. Jantungku berdetak di telinga. Aku duduk di kursi, menatap ruangan yang tiba-tiba terasa asing. Rumah ini, pernikahan ini, pria yang kupikir ku kenal sepenuhnya. Ketika suamiku pulang malam itu, aku tersenyum seperti biasa. Aku menyajikan makan malam. Aku bertanya tentang harinya. Ia menjawab singkat, tapi matanya tidak pernah benar-benar bertemu mataku. Di dalam diriku, sesuatu telah bergeser. Bukan kemarahan. Bukan kepastian. Hanya sebuah retakan kecil, hampir tak terlihat. Tapi aku tahu, retakan itu tidak akan tinggal kecil. Ia akan melebar. Dan tidak ada dari kami yang benar-benar siap. Teleponku bergetar di atas meja dapur. Bukan panggilan. Bukan pesan dari keluarga. Hanya getaran pendek, lalu diam, seperti sesuatu yang menyentuh pintu dan langsung mundur. Aku menatap layar. Nomor tak dikenal. Tidak ada foto. Tidak ada nama. Hanya satu baris teks yang muncul tanpa salam, tanpa konteks. Jangan ulangi kebaikanmu. Aku menahan napas. Di luar jendela, angin menggerakkan daun mangga di halaman tetangga. Bunyi gesekannya halus, tapi di kepalaku terdengar seperti bisikan yang sengaja dipelankan. Aku mencoba membalas. Jari-jariku ragu, seperti sedang memilih kata yang akan menyalakan bom. Tapi sebelum aku sempat menulis apapun, pesan itu hilang. Bukan terhapus. Nomor itu tiba-tiba tidak tersedia. Seolah tidak pernah ada. Aku memandang dapur yang rapi, piring bersih, kain lap tergantung, sisa aroma bawang goreng dari makan malam semalam. Semua normal. Tapi normalitas justru terasa seperti penutup yang dipaksa rapat di atas sesuatu yang berdenyut. Saat suamiku bangun, ia langsung menuju kamar mandi. Pintu ditutup. Kunci diklik. Air menyala. Pola yang kini terasa seperti ritual mengunci diri dari pertanyaan. Aku menunggu sampai ia keluar. Anduk di leher. Rambat pesa. Matanya tidak sepenuhnya fokus. Ada pesan aneh, kataku. Ia berhenti berjalan, bukan sepenuhnya berhenti, lebih seperti tersandung oleh kalimat itu. Ia menatapku, sebentar saja.
lalu mengalihkan pandangan ke lantai. Pesan apa? Aku menunjukkan layar yang sudah kosong, seolah itu bisa membuktikan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Nomor tak dikenal. Katanya jangan ulangi kebaikanmu. Wajahnya seperti kehilangan sedikit lagi warna. Itu spam, katanya cepat. Terlalu cepat. Banyak begitu. Kok, spesifik. Aku menahan suaraku agar tidak terdengar menuduh. Ia menghela napas, tapi bukan napas lega. Napas yang seperti menekan sesuatu kembali ke dalam. Kamu jangan gampang panik. Kalimat itu terdengar seperti perintah. Dan perintah selalu menyisakan jarak. Hari itu aku berusaha menjalani aktivitas seperti biasa. Menyapu, menjemur, menata belanja. Tapi pikiranku bergerak di tempat lain. Setiap bunyi motor lewat membuatku menoleh. Setiap ketukan pintu dari tetangga yang minta gula membuatku merasakan jantung menegang duluan. Siang, ketika aku keluar untuk membeli sayur, aku melihatnya. Sebuah mobil hitam terparkir di ujung gang, setengah tertutup bayangan pohon. Kakaknya jelek. Mesin tidak menyala. Tidak ada orang terlihat, tapi kehadirannya terasa seperti mata yang tidak berkedip. Aku berjalan melewatinya, pura-pura sibuk menyesuaikan tas belanja di bahu. Aku tidak menoleh. Aku hanya menangkap pantulan singkat di kaca toko depan. Mobil itu tetap diam, dan aku yang berjalan terlihat seperti orang yang sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak tampak. Di kios sayur, penjual yang biasa menyapaku tampak biasa saja. Hidup tetap berjalan di sekitar orang yang cemas. Itu yang membuatnya semakin berat, dunia tidak berhenti untuk ketakutan kita. Ketika aku pulang, mobil hitam itu sudah tidak ada. Gang kembali menjadi gang, suara anak kecil tertawa, bunyi panci dari dapur, radio dangdut samar dari rumah ujung. Tapi tubuhku sudah terlanjur menyimpan alarm. Di bawah pintu, ada secari kertas. Tidak ada amplop, tidak ada cat, hanya kertas biasa yang dilipat dua, ditahan oleh angin dan debu. Aku memungutnya dengan ujung jari, seperti memegang sesuatu yang bisa mengotori. Tulisan tangan. Rapi. Tidak tergesa. Seolah penulisnya punya waktu dan ketenangan. Kalau kamu sayang rumahmu, berhenti bertanya. Aku berdiri lama di depan pintu, kunci sudah di tangan, tapi aku tidak langsung masuk. Ada momen ketika rumah terasa bukan lagi tempat pulang, melainkan tempat yang harus diperiksa dulu, apakah aman, apakah ada yang menunggu di dalam. Aku memutar kunci pelan. Pintu terbuka. Aroma rumah menyambut. Tidak ada yang berubah, tapi rasa aman tidak ikut menyambut. Aku menyimpan kertas itu di saku tanpa menunjukkan pada siapapun. Bukan karena aku ingin merahasiakannya, tapi karena ada bagian diriku yang ingin menguji, apakah ketakutan ini milikku, atau ada sesuatu yang benar-benar hidup di sekitar kami. Malamnya, suamiku pulang dengan wajah tegang. Ia meletakkan tas kerja terlalu keras, lalu berdiri di dapur, menatap gelas kosong di meja. Kamu kemana tadi? Tanyanya. Ke pasar? Sendiri? Aku menatapnya. Pertanyaan itu bukan kepedulian. Nada suaranya seperti pemeriksaan. Jawabku. Kenapa? Ia menggosok pelipis. Mulai besok, jangan keluar sendirian. Aku tertawa kecil, refleks, karena kalimat itu terdengar seperti adegan film murahan. Tapi suaraku mati di tengah. Matanya tidak bercanda. Kamu kenapa? Aku mendekat pelan. Kamu takut apa? Ia menelan ludah. Rahangnya bergerak, menahan sesuatu. Tidak apa-apa, katanya. Aku cuma tidak mau terjadi apa-apa. Apa-apa itu apa? Suaraku turun, lebih hati-hati, seperti mendekati hewan yang terluka. Ia mengangkat tangan, memotong. Sudah, jangan. Satu kata itu memukul lebih keras dari teriakan. Karena di baliknya ada makna, aku tidak diizinkan masuk. Malam itu, ia tidur membelakangi aku. Aku memandangi punggungnya, garis bahunya yang tegang, cara napasnya tidak pernah benar-benar panjang. Ada momen ketika ia terbangun sebentar, menoleh ke arah meja samping tempat ponselnya diletakkan, lalu menutup mata lagi. Seolah ponsel itu lebih penting untuk dipastikan ada daripada aku. Keesokan harinya, suasana di tempat kerjaku pun berubah.
Aku bekerja di kantor kecil, ruangan ber-AC dengan meja-meja berdekatan, suara keyboard seperti hujan yang konstan. Biasanya ada obrolan ringan, aroma kopi instan, candaan tentang macet. Tapi hari itu aku merasa seperti ada lapisan kaca di antara aku dan semua orang. Seorang pria berdiri di lobi ketika aku datang. Bukan karyawan. Bajunya rapi, terlalu rapi untuk orang yang kebetulan lewat. Ia melihatku, tidak lama, tapi cukup untuk membuat kulitku merinding. Ia lalu menunduk, berpura-pura membaca ponsel. Aku masuk. Aku mencoba mengabaikan. Tapi sepanjang hari, ada perasaan dipantau dari luar ruangan, dari balik kaca, dari sudut mata. Saat jam makan siang, temanku, Rina, duduk di sampingku sambil membuka bekal. Kamu pucat, katanya. Kamu sakit? Aku ingin menjawab, tidak. Tapi kata-kata itu tersangkut. Aku hanya mengangkat bahu. Masalah rumah? Ia menatapku dengan cara orang yang sudah lama mengenal ekspresi itu. Aku ragu. Aku tidak ingin mengubah kecemasanku menjadi gosip. Tapi diam juga terasa seperti menelan racun. Ada yang aneh, kataku pelan. Ada pesan-pesan. Rina menjerniat. Pesan apa? Susadai jelasan. Kayak peringatan. Ia menatapku beberapa detik. Lalu suaranya turun. Kamu punya masalah sama orang? Aku menggeleng. Aku merasa aku tidak punya. Rina mengunyah pelan, lalu berkata, kadang orang yang punya masalah itu bukan kita. Kalimatnya sederhana, tapi rasanya seperti pintu yang terbuka ke lorong gelap. Sore, ketika aku pulang, aku melihat mobil hitam itu lagi. Kali ini bukan di ujung gang, tapi di seberang jalan depan rumah, seolah sudah tidak peduli lagi untuk menyamar. Aku berhenti sebentar di balik pohon tetangga, menatapnya. Kakajelep. Tidak ada gerakan, tapi aku bisa merasakan ada seseorang di sana. Rasanya seperti berdiri di depan hewan liar yang diam, diamnya justru ancaman. Aku masuk cepat, mengunci pintu. Menyetop Gordon. Baru setelah itu aku menarik napas panjang. Tanganku gemetar kecil, tapi aku memaksa diri menaruh tas dengan rapi. Kerapian sebagai ilusi kendali. Aku mengeluarkan kertas peringatan dari saku. Aku menatap tulisan itu lagi. Rapi. Tenang. Seolah penulisnya tidak marah, hanya memberi instruksi. Aku menunggu suamiku pulang dengan dada berat. Ketika pintu akhirnya terbuka, ia masuk tanpa salam. Wajahnya kusut, seperti baru saja berdebat dengan seseorang tanpa suara. Ia melihat gorden yang tertutup, lalu menatapku. Kamu kenapa tutup semua? Tanyanya. Ada mobil di depan. Ia membeku. Sekejap saja. Tapi cukup. Lalu ia bergerak cepat ke jendela, mengintip dari sela gorden dengan gerakan hati-hati yang membuatku semakin yakin. Ini bukan paranoia. Kamu lihat siapa? Tanyaku. Ia menutup gorden lagi, lebih keras dari perlu. Tidak ada siapa-siapa. Aku lihat mobilnya, aku menahan emosi. Aku lihat 2 kali. Ia mendesah. Kamu mulai mengarang. Aku mengarang, suaraku naik, tapi aku segera menurunkannya lagi. Di rumah sempit, suara tinggi terdengar seperti sirene. Ia menatapku, matanya tajam, tapi di balik tajam itu ada takut yang ia coba samarkan. Kamu mau aku percaya apa? Tanyaku. Ada pesan, ada catatan, ada mobil. Dan kamu makin aneh. Ia membuka mulut, lalu menutupnya. Tangannya bergerak ke sakunya, meraba ponsel. Gerakan kecil yang tampak otomatis. Apa yang kamu sembunyikan? Pertanyaanku keluar sebelum aku bisa menahannya. Wajahnya berubah. Bukan marah. Lebih seperti tersinggung karena rahasianya disentuh. Aku tidak menyembunyikan apapun, katanya, tapi suaranya pecah di ujung. Aku mengambil kertas dari saku dan meletakkannya di meja. Ia menatap kertas itu lama. Lalu perlahan, sangat perlahan, ia duduk. Seperti lututnya kehilangan fungsi. Dari mana kamu dapat ini? Suaranya serak. Di bawah pintu. Tadi siang. Ia memejamkan mata. Napasnya keluar pelan, seperti orang yang akhirnya mengakui sesuatu tanpa kata. Ini bukan main-main, ya?
Aku bertanya, lebih lembut sekarang, karena aku melihat sesuatu runtuh di wajahnya. Ia tidak menjawab. Aku menunggu. Hening di antara kami menebal. Jam dinding berdetak. Di luar, suara tetangga menyalakan kompor, suara sendok di wajan. Dunia tetap hidup, sementara rumah kami terasa seperti ruang interogasi. Akhirnya ia berkata, nyaris berbisik, kamu tidak seharusnya bicara sama pria itu. Kenapa? Suaraku hanya setitik. Ia mengangkat kepala. Matanya merah, tapi tidak ada air mata. Hanya tekanan. Karena ia berhenti, menelan. Dia bukan orang yang cuma lewat. Apa dia mengenalmu? Aku mengejar, pelan namun tegas. Ia menggeleng. Lalu mengangguk lagi. Kebiasaan aneh itu kembali, tubuhnya menolak memilih satu jawaban. Dia tahu banyak hal, katanya akhirnya. Tentang apa? Aku ingin berteriak. Tapi aku tidak. Aku hanya duduk, menunggu ia menyelesaikan kalimatnya. Menunggu ia membuka pintu yang selama ini ia jaga. Ponselku tiba-tiba bergetar lagi. Kali ini, layar menampilkan pesan baru. Nomor masih tak dikenal. Kalimatnya lebih panjang. Lebih dingin. Lebih spesifik. Aku membacanya sekali. Lalu sekali lagi. Karena otakku menolak menerima. Kalau kamu terus mencari, kamu akan tahu kenapa suamimu pernah menutup mulut orang sampai diam selamanya. Tanyakan tentang malam di universitas. Aku menatap suamiku, tapi kata-kata itu seperti menempel di bola mataku. Siapa itu? Ia bertanya, cepat, panik yang mencoba disamarkan. Aku tidak segera menjawab. Tengro Kenka Kiring. Suara di luar rumah tiba-tiba terasa jauh. Seolah dunia menahan napas. Aku hanya memutar layar ke arahnya. Wajahnya jatuh. Bukan pucat lagi. Seperti seseorang yang baru saja mendengar vonis yang sudah lama ia tunggu dan berharap tidak pernah datang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi bertanya apakah ancaman itu nyata. Karena namanya ada di sana, bersama kata-kata yang tidak bisa kembali menjadi biasa. Di rumah yang tertutup rapat itu, kami duduk diam, mendengar detak jam dinding seperti hitungan mundur yang tak ada ujungnya. Aku tidak tidur malam itu. Bukan karena suara, tapi karena sunyi yang terlalu padat untuk dilewati. Pagi datang tanpa kelegaan. Cahaya matahari menembus celah gorden seperti tamu yang tidak diundang. Suamiku duduk di tepi ranjang sejak subuh, punggungnya membungkuk, tangannya saling menggenggam. Ia tidak menoleh ketika aku bangun. Seolah kehadiranku adalah sesuatu yang harus ia hindari agar tidak runtuh. Kita harus bicara, kataku. Ia mengangguk pelan. Tidak langsung menjawab. Anggukan itu terasa seperti pengakuan awal, bukan persetujuan. Kami duduk di meja makan. 2 cangkir teh yang mendingin tanpa disentuh. Jam dinding terus berdetak, lebih keras dari biasanya. Setiap detik seperti memberi ruang pada hal-hal yang selama ini dikunci rapat. Apa yang terjadi di universitas? Tanyaku akhirnya. Ia menutup mata. Lama. Terlalu lama untuk pertanyaan sederhana. Itu dulu, katanya. Suaranya tipis, hampir patah. Sudah lama. Tapi belum mati, jawabku. Aku tidak bermaksud keras, tapi kata-kata itu keluar dengan beratnya sendiri. Ia membuka mata. Ada kilatan marah singkat, lalu hilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih gelap. Penyesalan, mungkin. Atau lelah karena terlalu lama berlari. Ada orang meninggal, katanya. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tidak dramatis. Tidak diberi hiasan. Justru itu yang membuatnya menghantam lebih keras. Bagaimana? Aku menahan napas. Bukan kecelakaan, ia mengusap wajahnya. Tapi juga bukan, seperti yang orang kira. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi tubuhku seolah menolak. Ada bagian dari diriku yang ingin menghentikan cerita itu sebelum menjadi terlalu nyata. Karena begitu ia selesai, tidak akan ada jalan kembali. Ia mulai bercerita dengan potongan-potongan. Skandal penelitian. Dana yang diselewengkan. Tekanan dari atasan. Seorang mahasiswa yang tahu terlalu banyak. Seorang dekan yang memilih diam, lalu memilih lebih dari sekadar diam. Aku tidak mendorong, katanya cepat,
seperti membela diri di pengadilan imajiner. Aku hanya membiarkan. Kata itu bergema. Membiarkan. Kata yang tampak pasif, tapi beratnya sama dengan tindakan. Membiarkan apa? Suaraku hampir tidak terdengar. Ia menelan ludah. Membiarkan sistem menutupnya. Membiarkan orang itu disingkirkan. Aku tahu akibatnya. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam dada. Bukan hanya kepercayaanku padanya, tapi juga pada diriku sendiri. Pada pilihanku. Pada hidup yang kubangun bersama seseorang yang ternyata menyimpan sisi gelap seperti ruang tanpa jendela. Kamu tahu dia bisa mati? Tanyaku. Ia mengangguk. Air mata akhirnya jatuh, satu, lalu berhenti. Seperti tubuhnya pun tidak mau memberinya pelepasan. Kamu tetap diam, kataku. Bukan tuduhan. Pernyataan. Ia tidak menyangkal. Hari-hari setelah itu berjalan seperti mimpi buruk yang lambat. Kami masih tinggal di rumah yang sama, makan di meja yang sama, tapi jarak di antara kami lebih jauh dari sebelumnya. Aku melihatnya bukan lagi sebagai pasangan, tapi sebagai orang asing yang kebetulan memiliki wajah yang kukenal. Ia mulai mudah tersinggung. Hal kecil memicu kemarahan. Suara pintu tertutup terlalu keras. Sendok jatuh dari meja terdengar seperti tuduhan. Aku tahu itu bukan kemarahanku yang ia hadapi, tapi bayangan masa lalu yang terus mengetuk. Aku sendiri terjebak di antara dua dunia. Dunia kenangan, tawa kami, rencana sederhana, rasa aman yang dulu terasa mutlak. Dan dunia baru yang dingin, di mana setiap senyumnya terasa dipelajari ulang, setiap sentuhannya terasa asing. Di tempat kerja, aku sering melamun. Komputer menyala, tapi pikiranku kembali ke satu kalimat, ada orang meninggal. Aku membayangkan wajah yang tidak kukenal, kehidupan yang berhenti karena keputusan-keputusan kecil yang diambil di ruangan tertutup. Aku mulai mencari. Bukan dengan niat besar, tapi dengan dorongan tak tertahankan. Arsip berita lama. Forum diskusi yang hampir mati. Potongan artikel tentang mahasiswa yang menghilang setelah konflik akademik. Namanya tidak selalu sama, tapi polanya konsisten. Universitas yang sama. Tahun yang sama. Suamiku tahu aku mencari. Aku bisa melihatnya dari cara ia memperhatikanku saat aku menutup laptop. Dari cara ia bertanya terlalu sering, kamu capek, seolah kelelahan bisa menghentikan kebenaran. Kamu tidak perlu melakukan ini, katanya suatu malam. Aku perlu, jawabku. Karena kalau tidak, aku akan terus hidup dengan lubang. Ia terdiam. Kata lubang tampaknya mengenai sesuatu di dalam dirinya. Hubungan kami berubah menjadi serangkaian jeda. Jeda sebelum bicara. Jeda sebelum tidur. Jeda sebelum menyentuh. Kadang aku mendapati diriku menangis tanpa suara di kamar mandi, bukan hanya karena apa yang ia lakukan, tapi karena siapa aku sekarang. Istri dari seseorang yang terlibat dalam kematian. Istri yang tidak tahu apa-apa saat itu. Aku bukan pembunuh, katanya suatu malam, tiba-tiba, tanpa konteks. Aku menatapnya. Tapi kamu bukan orang yang menghentikannya. Ia memejamkan mata lagi. Gerakan yang sama. Kebiasaan lama. Tekanan memuncak ketika sebuah amplop datang. Tidak ada pengirim. Hanya alamat rumah kami yang ditulis rapi. Di dalamnya, salinan dokumen, laporan internal universitas, tanda tangan, catatan tangan di pinggir halaman. Nama suamiku ada di sana. Bukan sebagai pelaku utama, tapi sebagai saksi yang diam. Aku meletakkan dokumen itu di meja. Ia melihatnya dan langsung tahu. Dia masih hidup, katanya pelan. Siapa? Tanyaku. Orang yang kamu temui di kafe. Dia tidak lupa. Dia hanya menunggu. Kata menunggu membuat kulitku dingin. Menunggu berarti waktu bukan lagi pelindung. Waktu justru menjadi senjata. Malam itu, hujan turun deras. Ketukan di pintu terdengar jelas meski hujan berisik. Aku dan suamiku saling menatap. Tidak ada pertanyaan siapa. Tubuh kami tahu lebih dulu. Aku membuka pintu. Pria tua itu berdiri di sana, jasnya basah, wajahnya tenang. Di tangannya, map tebal, terlindung plastik. Matanya berpindah dari aku ke suamiku, lalu kembali ke aku. Tatapannya bukan ancaman,
tapi kepastian. Aku bilang, kebaikanmu berbahaya, katanya pelan. Ia masuk tanpa diminta. Duduk. Meletakkan map di meja. Tidak ada senyum. Tidak ada emosi berlebihan. Seperti seseorang yang datang menagih janji lama. Ini semua, katanya. Asli. Lengkap. Aku menatap suamiku. Ia tidak bergerak. Tidak menyangkal. Wajahnya kosong, seperti tembok yang akhirnya runtuh. Pria tua itu menatapku. Sekarang kamu tahu. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Pintu depan tertutup dengan bunyi yang terlalu pelan. Bukan ketukan yang membuatku waspada, melainkan kesunyian setelahnya. Pria tua itu masih duduk di ruang tamu, jasnya digantung di sandaran kursi, map tebal berada di pangkuannya seperti barang pribadi yang sudah terlalu lama menempel di tubuhnya. Hujan di luar terus turun, tapi suara rintiknya teredam oleh dinding rumah kami, meninggalkan ruang hampa yang menekan telinga. Suamiku berdiri di dekat jendela, punggungnya menghadap kami. Bahunya naik turun cepat, seperti orang yang baru selesai berlari, padahal ia tidak kemana-mana. Apa yang kamu mau? Tanyaku akhirnya. Pria tua itu menatapku, matanya tenang, tidak terburu-buru. Kebenaran tidak selalu mau, katanya. Kadang ia hanya datang. Aku merasakan dorongan aneh untuk bergerak. Bukan lari, tapi bersiap. Seperti tubuhku tahu bahwa sejak detik ini, bertahan hidup bukan lagi metafora. Aku berdiri lebih dekat ke meja, menjaga jarak yang aman dari pintu dan jendela. Naluri lama yang entah dari mana datangnya. Aku mengamati tangannya, tidak gemetar, kukunya bersih. Jam di pergelangan tangannya mahal, tapi sederhana. Bukan orang sembarangan yang datang membawa ancaman tanpa suara. Apa yang kamu inginkan dari kami? Ulangku. Dari dia, katanya, melirik suamiku. Aku hanya ingin kamu tahu siapa dia sebenarnya. Suamiku berbalik. Cukup, katanya. Satu kata, tapi penuh kepanikan yang disamarkan sebagai ketegasan. Pria tua itu tersenyum tipis. Kamu bilang begitu bertahun-tahun lalu. Dan lihat hasilnya. Aku merasakan getaran kecil di dalam saku. Ponselku. Aku tidak langsung mengeluarkannya. Gerakan sekecil apapun terasa seperti undangan. Kalau kamu pikir ini tentang uang, kataku, kamu salah alamat. Ia menggeleng. Aku sudah melewati fase itu. Lalu apa? Tanyaku. Ia menatapku lama. Tentang hidup yang ditukar dengan diam. Kata-kata itu menggantung di udara. Suamiku menghela napas kasar, lalu duduk. Kursi berderit, bunyi kecil yang terasa seperti penyerahan diri. Setelah pria itu pergi, tanpa ancaman langsung, tanpa janji, rumah kami tidak kembali normal. Justru sebaliknya, setiap sudut terasa rawan. Setiap jendela seperti mata yang bisa ditembus. Apa dia akan kembali? Tanyaku. Suamiku menggengket bahu. Dia tidak perlu. Jawaban itu lebih menakutkan dari ancaman. Malam itu aku mengunci semua pintu, memeriksa jendela 2 kali, lalu mematikan lampu luar. Aku tidur dengan pakaian lengkap, tas kecil berisi dokumen dan uang tunai di bawah ranjang. Aku tidak tahu kapan naluri ini tumbuh, tapi ia terasa perlu. Suamiku hampir tidak bicara. Ia duduk di ruang kerja, menatap layar mati. Sesekali ponselnya bergetar, ia melihat sekilas, lalu meletakkannya lagi tanpa menjawab. Kamu berhubungan dengan siapa? Tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Orang-orang lama. Yang tahu? Ia mengangguk. Kamu percaya mereka? Ia terdiam. Jawaban itu sudah cukup. Hari berikutnya aku mengambil cuti. Aku tidak mengatakan alasannya. Aku hanya berkata tidak enak badan. Tidak sepenuhnya bohong. Tubuhku memang terus berada di ambang tegang. Aku mulai mengumpulkan informasi dengan cara yang lebih terarah. Bukan lagi sekadar membaca, tapi mencatat. Nama, tahun, jabatan, hubungan. Aku menyadari betapa sedikitnya yang aku ketahui tentang masa lalu suamiku sebelum kami menikah. Seolah hidupnya benar-benar dimulai saat bertemu denganku. Kebohongan paling efektif selalu seperti itu. Di luar, lingkungan mulai terasa berubah. Tetangga yang biasanya ramah kini terasa terlalu memperhatikan.
Atau mungkin itu hanya pikiranku. Tapi ketika seorang pria berdiri terlalu lama di depan rumah, berpura-pura menelepon, aku tahu ini bukan sekadar imajinasi. Aku memotret diam-diam dari balik gorden. Ketika aku berani membuka pintu, pria itu sudah pergi. Tinggal jejak ban yang samar di aspal basah. Kita harus pergi sementara, kataku malam itu. Suamiku menggeleng cepat. Itu akan terlihat seperti lari. Kita sudah dikejar, jawabku. Kamu bilang sendiri. Ia mengusap wajah. Kalau aku menghilang, mereka akan mengejar kamu. Kalimat itu membuatku berhenti. Ada logika pahit di sana. Aku menarik napas dalam-dalam. Kalau kita tetap di sini, kataku, mereka tetap datang. Kami terdiam. Tidak ada pilihan yang terasa aman. Tekanan memuncak ketika aku hampir tertabrak motor di depan minimarket. Bukan karena ceroboh. Motor itu melaju terlalu dekat, terlalu cepat, lalu berhenti mendadak. Pengendaranya menatapku lewat helm gelap, tidak berkata apapun, lalu pergi. Aku berdiri lama, jantung berdegup kencang. Tanganku gemetar saat mengambil belanjaan. Kasir menatapku aneh, tapi tidak bertanya. Saat aku pulang, suamiku tahu sesuatu telah terjadi hanya dari caraku menutup pintu. Mereka mendekat, kataku. Ia mengangguk. Tidak terkejut. Seolah itu hanya soal waktu. Ada satu hal, katanya pelan, yang belum aku ceritakan. Aku menatapnya. Aku sudah lelah dengan kalimat pembuka itu. Pria tua itu, lanjutnya. Dia bukan hanya saksi. Aku menunggu. Dia yang menyelamatkanku dulu. Secara teknis. Dari apa? Tanyaku. Dari menjadi kambing hitam. Kata-kata itu membuatku mual. Jadi kamu berutang padanya. Tapi utang itu berubah. Menjelang malam, ponselku berbunyi lagi. Kali ini panggilan. Nomor tak dikenal. Aku menjawab. Jangan percaya siapapun. Suara di seberang tenang, tua, tapi tegas. Bahkan aku menutup telepon dengan tangan dingin. Jia, tanya suamiku. Aku mengangguk. Kita harus bicara dengannya, katanya. Kenapa? Karena kalau tidak, orang lain akan bicara dulu. Kami sepakat bertemu keesokan harinya, di tempat umum. Kafe yang sama. Siang hari. Keramaian sebagai perlindungan tipis. Aku datang lebih dulu. Duduk di meja dekat jendela. Setiap orang yang masuk membuatku menegakkan punggung. Pria tua itu datang tepat waktu. Tanpa jas kali ini. Kemeja sederhana. Wajahnya lebih terbuka di bawah cahaya siang. Aku tahu kamu akan datang sendiri, katanya sambil duduk. Kenapa? Tanyaku. Karena kamu yang paling ingin selamat. Ia meletakkan sebuah kartu di meja. Nama yang tercetak membuatku tercekat. Bukan nama yang ia sebutkan sebelumnya. Nama lain. Jabatan lain. Posisi yang jauh lebih tinggi dari yang aku bayangkan. Aku bukan mantan dekan, katanya pelan. Aku kepala Komite Etik Nasional waktu itu. Dunia terasa bergeser. Bukan runtuh. Bergeser. Dan ini, lanjutnya, jauh lebih besar dari suamimu. Aku menatap kartu itu lama. Huruf-hurufnya tajam. Resmi. Niara. Di luar, suara kendaraan berlalu lalang. Orang-orang tertawa. Hidup berjalan seperti biasa. Di dalam diriku, satu kesadaran tumbuh perlahan dan mengerikan. Permainan ini bukan tentang satu dosa lama. Dan aku baru saja masuk ke babak yang salah. Ada orang yang tidak mengetuk pintu. Ia muncul ketika kamu sudah kelelahan untuk curiga dan menawarkan sesuatu yang terdengar seperti jalan keluar. Namanya muncul di ponselku 3 hari setelah pertemuan di kafe. Nomor lokal. Tidak disembunyikan. Pesannya singkat, tanpa basa-basi, seolah kami sudah lama saling mengenal. Kita perlu bicara. Tentang universitas. Tentang siapa yang sebenarnya bermain. Aku menatap layar lama. Jantungku tidak berdegup kencang kali ini. Justru sebaliknya. Tenang yang tidak wajar. Aku sudah sampai di titik di mana ancaman tidak lagi mengejutkan. Yang mengejutkan justru kemungkinan bantuan. Aku tidak langsung membalas. Aku berjalan ke dapur,
menuang air, membiarkannya tumpah sedikit dari gelas. Gerakan kecil untuk menunda keputusan besar. Di ruang tamu, suamiku duduk diam, menatap tembok seperti orang yang sedang menghitung sesuatu di kepalanya sendiri. Ada yang menghubungi, kataku. Ia menoleh cepat. Siapa? Aku belum tahu. Itu tidak bohong. Tapi juga tidak sepenuhnya jujur. Kami bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, bukan kafe modern dengan kamera dan wifi. Tempat yang masih mencium bau kopi tubruk dan asap rokok. Aku memilih meja di pojok, dekat kipas angin yang berdecit pelan. Orang itu datang tanpa pengawalan. Usianya sekitar 40. Berpakaian biasa. Tidak ada jam mahal. Tidak ada sepatu mencolok. Ia duduk, memesan kopi, lalu menatapku seperti seseorang yang sudah membaca semua halaman belakang sebelum membuka buku. Aku bukan di pihaknya, katanya langsung. Kamu di pihak siapa? Tanyaku. Ia tersenyum kecil. Aku di pihak yang belum kalah. Aku tidak tersenyum kembali. Kalimat seperti itu terdengar cerdas, tapi juga licin. Ia memperkenalkan dirinya sebagai mantan staf administrasi universitas. Bukan akademisi. Bukan pengambil keputusan. Orang yang hidupnya di antara dokumen, arsip, tanda tangan. Orang-orang seperti itu sering tahu lebih banyak dari yang terlihat. Ada laporan yang tidak pernah naik ke atas, katanya. Bukan karena tidak penting. Tapi karena terlalu penting. Ia menyebut nama-nama. Beberapa aku kenal dari pencarianku. Beberapa baru. Ia menyebut jaringan, bukan individu. Pola, bukan peristiwa tunggal. Skandal bukan anomali, tapi metode. Suamimu hanya satu titik, katanya. Bukan pusat. Aku mendengarkan tanpa mencatat. Aku belajar bahwa mencatat terlalu cepat membuat orang berhenti bicara. Aku mengamati cara ia minum, cara ia berhenti sejenak sebelum menyebut nama tertentu. Ada ketakutan, tapi terkontrol. Bukan ketakutan orang yang berbohong. Apa yang kamu mau dariku? Tanyaku. Ia mengangkat bahu. Aku butuh saksi yang masih hidup. Aku menahan napas. Dan kamu yakin aku itu? Kamu tidak punya pilihan lain, katanya ringan. Kamu sudah terlihat. Kalimat itu membuat tengkukku dingin. Aku sadar bahwa menjadi sekutu bukan keputusan bebas. Itu konsekuensi dari sudah berada di dalam. Aku pulang dengan kepala penuh. Suamiku menunggu dengan gelisah yang tidak ia sembunyikan lagi. Siapa dia? Tanyanya. Seseorang yang tahu lebih banyak darimu, jawabku. Ia tertawa pendek. Itu tidak sulit. Kami mulai menyusun sesuatu yang menyerupai rencana. Bukan untuk menyerang. Untuk bertahan. Untuk menyiapkan pintu keluar jika segalanya runtuh. Aku menyimpan salinan dokumen di beberapa tempat. Cloud. Flash disk. Bahkan mencetak satu set dan menyelipkannya di map lama di rumah ibuku. Aku mulai berpikir seperti pengamat, bukan korban. Menghubungkan jadwal. Membaca ulang pesan-pesan lama dengan kacamata baru. Memperhatikan siapa yang muncul setelah siapa. Tidak semua ancaman datang dalam bentuk kasar. Sebagian datang sebagai bantuan yang terlalu tepat waktu. Orang itu, sekutu yang tak pernah kami beri nama keras-keras. Menghubungiku beberapa kali. Selalu singkat. Selalu spesifik. Ia memberiku satu hal yang paling berharga dalam kekacauan ini, konteks. Kamu harus cepat, katanya suatu malam. Ada rapat tertutup minggu depan. Rapat apa? Yang menentukan siapa yang dikorbankan. Aku bertanya-tanya apakah aku termasuk dalam daftar itu. Di sisi lain, suamiku semakin terpojok. Rahasianya tidak lagi bisa disembunyikan dariku, tapi ia masih mencoba menyembunyikannya dari dunia. Ia mulai bicara sendiri di malam hari. Kata-kata terputus. Nama-nama. Tahun-tahun. Kamu menyesal? Tanyaku suatu kali. Ia menatap langit-langit. Aku menyesal tidak berani. Jawaban itu tidak memberi penghiburan. Tapi itu jujur. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku mempercayai sekutu ini karena ia benar, atau karena aku butuh ia benar? Garis itu tipis. Terlalu tipis untuk dilewati tanpa risiko. Suatu sore, aku bertemu lagi dengannya.
Kali ini di parkiran gedung tua. Ia terlihat lebih tegang. Mereka mulai membersihkan, katanya. Bukti fisik dulu. Apa maksudmu? Tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Ia membuka bagasi mobilnya, menunjukkan sebuah map logam. Ini yang tersisa. Aku menatapnya. Jantungku berdegup lebih cepat. Kita butuh itu. Kamu butuh, koreksinya. Aku hanya ingin ini tidak mati bersamaku. Ia menyerahkan map itu padaku. Berat, Denjen. Seperti memegang sesuatu yang tidak seharusnya ada. Kita akan bertemu besok, katanya. Di tempat aman. Di mana? Ia menyebutkan lokasi. Aku mengangguk. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menyimpan map itu di lemari, di balik pakaian. Aku bangun berkali-kali untuk memastikan pintu terkunci. Setiap bunyi membuatku duduk. Pagi datang terlalu cepat. Aku bersiap pergi, tapi sebelum keluar, aku membuka lemari. Map itu tidak ada. Aku berdiri lama, menatap ruang kosong di antara pakaian. Aku memeriksa ulang. Menarik semua gantungan. Mengeluarkan kotak sepatu. Tidak ada. Suamiku berdiri di belakangku. Wajahnya pucat. Kamu cari apa? Tanyanya. Aku menoleh perlahan. Kamu ambil? Ia menggeleng cepat. Terlalu cepat. Tidak. Aku tahu perasaan ini. Bukan kecurigaan yang liar. Tapi kesadaran bahwa waktu tidak lagi berpihak. Ponsel keberjeter. Pesan dari nomor sekutu itu. Kita terlambat. Aku menutup mata. Menarik napas panjang. Di luar, suara motor lewat seperti biasa. Hidup tetap berjalan. Di dalam, satu hal menjadi jelas. Bukti utama hilang tepat saat kami membutuhkannya. Dan sekarang, bukan hanya kebenaran yang dikejar. Waktu telah berubah menjadi musuh terbesar. Ruang itu terlalu terang. Bukan terang yang memberi kejelasan, tapi terang yang memaksa semua orang tetap tenang. Aku duduk di kursi plastik abu-abu, punggung tegak, tangan saling bertaut di pangkuan. Pendingin ruangan berdengung stabil, seperti denyut jantung buatan yang mencoba menenangkan situasi. Di seberang meja, ia duduk dengan posisi sempurna. Bahu lurus, jas rapi, wajah yang terbiasa dipercaya. Orang-orang memanggilnya dengan gelar panjang. Aku memanggilnya dengan satu kata di kepalaku, pusat. Terima kasih sudah datang, katanya. Suaranya hangat, terlady. Ini demi kebaikan semua pihak. Aku mengangguk pelan. Tidak tersenyum. Aku belajar bahwa senyum sering dianggap persetujuan. Suamiku duduk di sampingku. Diam. Tangannya mengepal lalu terbuka lagi, berulang. Ia tidak menatap siapapun, seperti takut bertemu mata yang bisa menjatuhkannya. Kami hanya ingin klarifikasi, lanjut pria itu. Banyak informasi simpang siur. Klarifikasi. Kata yang terdengar bersih. Padahal di baliknya ada upaya mengatur ulang cerita. Aku mengeluarkan ponsel, meletakkannya di atas meja, layar menghadap ke bawah. Gerakan kecil, tapi cukup membuat matanya melirik. Kami kehilangan satu dokumen, kataku, yang seharusnya ada. Ia tertawa ringan. Dalam sistem besar, hal seperti itu biasa. Biasa untuk siapa? Tanyaku. Ia berhenti tertawa. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup. Retakan pertama di topengnya. Kamu harus hati-hati, katanya, nada masih ramah. Menuduh tanpa dasar bisa berbahaya. Aku mencondongkan badan sedikit. Bahaya untuk siapa? Udara di ruangan itu berubah. Pendingin ruangan tetap berdengung, tapi rasanya lebih keras. Ia menatapku lama. Lalu tersenyum lagi. Senyum yang tidak mencapai mata. Kamu wanita pintar, katanya. Aku yakin kamu mengerti kompromi. Kompromi. Kata lain untuk diam. Aku merasakan panas naik ke dada. Bukan amarah meledak, tapi kemarahan yang diperas lama. Jenis kemarahan yang membuat suara justru turun, bukan naik. Kompromi membunuh orang, kataku pelan. Suamiku menoleh cepat. Aku tahu aku baru saja melewati garis tak terlihat. Tapi tidak ada lagi garis yang aman. Wajah pria itu mengeras. Hati-hati dengan kata-katamu. Hati-hati dengan masa lalu Anda,
balasku. Aku melihatnya kehilangan kendali bukan dengan teriakan, tapi dengan perubahan kecil, jari yang mengetuk meja, rahang yang mengencang, napas yang sedikit lebih cepat. Orang berkuasa jarang marah terbuka. Mereka membiarkan ancaman bekerja sendiri. Kamu pikir kamu sedang melawan siapa? Katanya akhirnya. Aku tidak melawan, jawabku. Aku sedang mengingat. Pertemuan itu berakhir tanpa kesimpulan. Tidak ada pengakuan. Tidak ada janji. Hanya peringatan terselubung dan senyum yang dipaksakan. Kami keluar dengan langkah yang terasa lebih berat dari saat masuk. Di parkiran, suamiku berhenti. Kamu gila, katanya lirih. Mungkin, jawabku. Tapi aku tidak lagi takut. Itu tidak sepenuhnya benar. Aku takut. Tapi ketakutan itu berubah bentuk. Bukan lagi takut kehilangan hidup seperti sekarang, tapi takut hidup tanpa kebenaran. Malamnya, pesan-pesan datang bertubi-tubi. Nomor tak dikenal. Kalimat pendek. Beberapa ancaman, beberapa iming-iming. Kamu bisa aman. Kamu bisa dihancurkan. Pilih dengan bijak. Aku mematikan ponsel. Duduk di lantai kamar, punggung bersandar ke ranjang. Aku mendengarkan suara rumah, pipa air, angin di luar, langkah suamiku di ruang tamu. Semua terasa seperti lapisan tipis di atas jurang. Suamiku akhirnya duduk di depanku. Wajahnya kusut, matanya merah. Aku tidak mau kamu jadi korban, katanya. Aku sudah, jawabku. Kita semua sudah. Ia menunduk. Aku ingin menyerah. Aku menggeleng. Menyerah bukan keluar. Itu hanya pindah sel. Kami tahu ini bukan lagi soal keselamatan pribadi. Ini tentang siapa yang akan menulis akhir cerita. Dan orang-orang di atas sudah terlalu lama menulis tanpa saksi. Kisokan harinya, Sekatuku Mengabangi. Suaranya tidak setenang biasanya. Mereka panik, katanya. Itu bagus dan buruk. Kenapa buruk? Karena orang panik membuat keputusan cepat. Kami bertemu singkat. Ia membawa informasi, bukan dokumen. Nama-nama baru. Hubungan silang. Satu pola besar yang kini terlihat jelas. Sistem yang melindungi dirinya sendiri dengan mengorbankan yang paling lemah. Kamu harus siap, katanya. Mereka akan menekan dari arah yang tidak kamu duga. Aku pulang dengan perasaan berat. Seperti membawa bom waktu tanpa tahu hitungannya. Di rumah, suamiku sedang menerima telepon. Wajahnya pucat saat melihatku, tapi ia tidak menutup panggilan. Aku mendengar namaku disebut dari seberang. Dia tidak tahu apa-apa, kata suamiku. Aku bisa mengaturnya. Aku berhenti di ambang pintu. Tidak bergerak, tidak bernapas. Aku janji, lanjutnya. Beri aku waktu. Telepon ditutup. Suamiku menoleh. Mata kami bertemu. Ada keheningan panjang. Keheningan yang tidak bisa diisi dengan penjelasan. Kamu menjualku? Tanya Kapelan. Ia membuka mulut, menutupnya lagi. Air mata menggenang, tapi tidak jatuh. Aku melindungimu, katanya. Dengan menyerahkanku. Aku tidak punya pilihan. Aku tertawa pendek. Bukan karena lucu. Karena pahit. Itu yang selalu mereka katakan. Ia mendekat, tangannya terulur, lalu berhenti di udara. Seperti takut menyentuh bukti pengkhianatan sendiri. Aku bisa memperbaiki ini, katanya. Aku mundur satu langkah. Tidak. Saat itu aku tahu. Pengkhianatan tidak selalu datang dari musuh. Kadang ia datang dari orang yang paling ingin kamu selamatkan. Di luar, suara sirene jauh terdengar. Atau mungkin hanya imajinasiku. Tapi tubuhku sudah bersiap. Tidak ada jalan kembali. Telepon itu berdering sekali, lalu berhenti. Tidak ada pesan. Tidak ada nomor. Hanya isyarat bahwa waktu kami sudah habis. Aku berdiri di depan jendela, memandang jalan yang basah oleh hujan sore. Pantulan lampu kendaraan membelah genangan seperti pisau tipis. Di belakangku, rumah terasa kosong meski suamiku ada di sana. Kehadirannya kini seperti bayangan, ada, tapi tidak bisa disentuh tanpa terluka. Kita harus selesai hari ini, kataku tanpa menoleh. Ia menghela napas panjang. Mereka tidak akan membiarkan.
Mereka sudah tidak bisa menghentikan, jawabku. Kami berangkat tanpa banyak bicara. Mobil melaju dengan kecepatan yang dijaga, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Setiap persimpangan terasa seperti pertanyaan yang menunggu jawaban salah. Aku merasakan denyut di pergelangan tangan, detak yang terlalu jelas, seolah tubuhku mengingatkan bahwa ini nyata. Gedung itu berdiri sunyi di tengah kompleks yang biasanya ramai. Malam ini, lampu hanya menyala di beberapa lantai. Keamanan di pintu masuk menatap kami lama, lalu membiarkan lewat setelah melihat nama di daftar. Nama yang seharusnya sudah tidak ada. Di dalam, udara dingin menyergap. Langkah kami bergema di lorong marmer. Aku merasakan berat di tas yang kubawa, bukan hanya isinya, tapi konsekuensinya. Setiap langkah membawa kami lebih dekat ke titik yang tidak bisa diulang. Mereka sudah menunggu di ruang rapat. Wajah-wajah yang terbiasa tampil di berita, di foto peresmian, di acara amal. Malam ini, mereka terlihat lebih kecil. Bukan karena kehilangan kuasa, tapi karena kuasa itu sedang diuji. Ini tidak perlu terjadi, kata pria dengan jas abu-abu, suaranya tenang. Kita bisa menyelesaikan secara internal. Aku duduk tanpa diminta. Itu yang kamu katakan dulu. Ia menegang. Hanya sedikit. Tapi cukup. Aku mengeluarkan rekaman. Bukan suara. Bukan video. Catatan rapat lama, notulen yang disimpan ganda, tanda tangan yang saling menutupi. Rangkaian keputusan yang membentuk jalan menuju satu malam, satu korban. Dia tidak sendirian, kataku. Dan dia tidak diam. Nama korban itu akhirnya disebut. Bukan dengan nada hormat, tapi dengan kelelahan. Seolah menyebutnya saja sudah terlalu lama dihindari. Aku menyebutkan latar belakangnya, keberaniannya, bagaimana ia menolak menutup mata. Bagaimana sistem menutup mulutnya. Swamika berdiri. Suaranya gemetar, tapi jelas. Aku tahu. Aku memilih diam. Aku ikut. Kalimat itu jatuh seperti palu. Tidak ada yang bertepuk tangan. Tidak ada yang membantah. Kejujuran telanjang selalu membuat ruangan kehilangan udara. Kamu melakukannya untuk bertahan, kata seseorang, mencoba meredam. Tidak, jawab suamiku. Aku melakukannya karena takut. Aku menatapnya. Ada duka di sana. Juga kelegaan. Mengakui bukan penebusan, tapi awal dari harga yang harus dibayar. Pria dengan jas abu-abu tersenyum tipis. Kita bisa membuat ini terlihat sebagai kesalahan prosedur. Aku menggeleng. Kamu tidak mengerti. Ini bukan tentang terlihat. Aku menekan tombol di ponsel. Pesan terkirim. Ke beberapa alamat. Ke orang-orang yang tidak bisa dibeli dengan senyum. Wajah-wajah di ruangan itu berubah. Senyum menggeleng. Topeng jatuh satu persatu. Berhenti, kata seseorang. Kamu akan menghancurkan banyak keluarga. Aku tahu, jawabku pelan. Aku juga. Keheningen menebel. Pendingin ruangan berdengung lebih keras. Aku merasakan keringat dingin di punggung. Risiko terbesar bukan kehilangan hidup. Risiko terbesar adalah hidup dengan mengetahui dan tetap diam. Telepon berdering lagi. Kali ini, suara di seberang jelas. Tenang. Berwibawa. Kami menerima berkasnya. Aku menutup mata sebentar. Membuka lagi. Terima kasih. Seseorang berdiri mendadak. Kursi berderet. Kamu tidak bisa keluar begitu saja. Aku berdiri juga. Aku tidak datang untuk keluar. Suamiku menatapku, matanya penuh permintaan maaf yang terlambat. Apapun yang terjadi, aku tanggung. Aku mengangguk. Kita tanggung. Kami berjalan menuju pintu. Di lorong, langkah-langkah mendekat dari dua arah. Bukan lagi rapat. Ini eksekusi narasi. Siapa yang ditangkap, siapa yang dijadikan contoh. Di luar, hujan berhenti. Udara terasa berat. Lampu kendaraan mendekat terlalu cepat. Seseorang memanggil namaku. Aku menoleh. Pria tua itu berdiri di bawah kanopi. Wajahnya lila. Ini saatnya memilih, katanya pelan. Keselamatanmu atau kebenaran yang lengkap. Aku menatap suamiku. Ia mengangguk kecil. Menerima.
Aku merasakan dunia menyempit menjadi satu tarikan napas. Aku melangkah maju, membuka tas, dan menyerahkan satu-satunya salinan yang belum terkirim. Bukti terakhir. Kunci yang bisa membuka semua pintu atau menutupnya selamanya. Jika aku memberikannya, kataku, kamu pastikan semuanya keluar. Ia menatapku lama. Tidak ada jaminan. Aku tersenyum tipis. Tidak pernah ada. Lampu kendaraan menyilaukan. Suara langkah semakin dekat. Aku menggenggam dokumen itu, merasakan ujung kertas menekan telapak tanganku. Di detik itu, aku tahu, keputusan ini akan menentukan siapa yang hidup dan siapa yang akan mati, bukan hanya secara fisik, tapi di ingatan dunia. Aku mengangkat tanganku. Pagi datang tanpa suara sirene. Tidak ada ketukan pintu. Tidak ada langkah tergesa. Hanya cahaya tipis yang masuk dari celah tirai, menyentuh lantai dengan hati-hati, seolah takut membangunkanku. Aku duduk di tepi ranjang cukup lama sebelum berdiri. Tubuhku terasa utuh, tapi ada bagian di dalam yang belum kembali ke tempatnya. Rumah ini masih sama, dindingnya, jendelanya, bau kayu tua di ruang tamu, namun fungsinya berubah. Ia bukan lagi tempat berlindung. Ia menjadi saksi. Suamiku tidak ada. Aku sudah tahu itu sebelum melihat sisi ranjang yang kosong. Tidak ada pesan. Tidak ada pamit. Tapi tidak ada juga misteri. Kami telah memilih jalan masing-masing di malam hujan itu. Pilihan yang tidak memberi ruang untuk kembali. Aku membuat teh. Air mendidih, uap naik perlahan. Rutinitas kecil terasa seperti latihan awal untuk hidup baru. Aku menuang air terlalu penuh, membiarkannya tumpah sedikit ketatakan. Aku tidak buru-buru membersihkannya. Beberapa kekacauan kecil kini terasa bisa ditoleransi. Berita datang bukan sebagai ledakan, tapi sebagai rangkaian laporan yang kering. Kata-kata seperti penyelidikan, penahanan, evaluasi sistem, disebut berulang-ulang. Nama-nama yang dulu hanya berani disebut berbisik kini muncul di layar dengan font resmi. Tidak ada wajah korban di sana. Tidak ada cerita tentang hidup yang berhenti. Hanya prosedur. Aku menonton tanpa suara. Tidak ingin narasi orang lain mengisi ruang yang masih rapuh. Beberapa orang menelepon. Sebagian untuk memastikan aku baik-baik saja. Sebagian lagi hanya ingin tahu seberapa dekat aku dengan pusat badai. Aku menjawab seperlunya. Aku belajar bahwa tidak semua rasa ingin tahu layak diberi makan. Suatu sore, aku pergi ke rumah ibuku. Tidak ada alasan khusus. Hanya dorongan untuk duduk di tempat yang mengenalku sebelum semua ini. Ia menyeduh kopi seperti biasa, tanpa bertanya terlalu banyak. Ibuku selalu tahu kapan kata-kata hanya akan memperberat. Kamu kurus, katanya. Aku mengangkat bahu. Mungkin. Ia meletakkan cangkir di depanku. Tangannya sempat menyentuh tanganku. Sentuhan singkat, tapi cukup. Ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan agar terasa nyata. Aku mulai tidur lebih lama. Bukan karena lelah fisik, tapi karena mimpi-mimpi mulai berkurang. Tidak sepenuhnya hilang. Kadang wajah-wajah muncul tanpa suara. Kadang aku terbangun dengan napas pendek. Tapi aku tidak lagi merasa dikejar. Hanya ditemani kenangan yang menuntut tempatnya sendiri. Aku merapikan rumah pelan-pelan. Tidak langsung. Satu laci per hari. Satu sudut. Aku menemukan benda-benda kecil yang dulu bermakna besar, foto lama, catatan belanja dengan tulisan tangan yang kukenal. Aku tidak membuang semuanya. Aku memilih. Belajar memilih terasa seperti kemewahan baru. Suatu hari, aku menemukan map kosong di lemari. Bekas tempat bukti terakhir. Aku memegangnya lama. Kertasnya dinjen. Hampa. Aku menutupnya kembali, menyimpannya di tempat yang sama. Tidak semua luka perlu ditutup. Sebagian perlu diakui keberadaannya. Surat datang dari pengacara. Bahasa formal. Penjelasan singkat. Konsekuensi yang terukur. Aku membacanya tanpa emosi berlebihan. Air mata tidak selalu menjadi respons paling jujur. Kadang penerimaan datang dalam bentuk kelelahan yang tenang. Aku berjalan ke taman dekat rumah suatu pagi. Anak-anak berlari, tertawa, jatuh, lalu bangun lagi. Hidup terus bergerak dengan caranya sendiri. Aku duduk di bangku,
Merasakan matahari di kulit. Ada rasa bersalah kecil karena masih bisa menikmati hal sederhana. Tapi rasa itu tidak lagi melumpuhkan. Seorang wanita duduk di bangku sebelahku. Kami tidak saling mengenal. Ia menatap ke depan. Sulit ya, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Apa? Memulai ulang, katanya, masih menatap ke depan. Aku tidak tahu dari mana ia tahu. Mungkin ia tidak tahu. Mungkin ia hanya berbicara pada dirinya sendiri. Aku mengangguk pelan. Jawabku. Ia tersenyum tipis. Tapi mungkin perlu. Ia bangkit dan pergi. Percakapan singkat, tapi meninggalkan ruang di dadaku. Ruang untuk kemungkinan. Aku tidak lagi mengikuti setiap perkembangan berita. Aku memilih batas. Aku belajar bahwa keadilan bukan garis lurus yang selesai di satu titik. Ia proses panjang yang sering mengecewakan, tapi tetap perlu dijaga agar tidak hilang sepenuhnya. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Tidak ada televisi. Tidak ada musik. Hanya suara jam dan napasku sendiri. Aku memikirkan kepercayaan, bagaimana ia dibangun, bagaimana ia runtuh, bagaimana ia tidak selalu kembali ke bentuk semula. Aku tidak menyesal memilih kebenaran. Tapi aku tidak meromantisirnya. Kebenaran tidak menyelamatkan semua orang. Ia hanya memastikan bahwa kebohongan tidak menang diam-diam. Tentang suamiku, aku berhenti mencoba membencinya sepenuhnya. Tidak untuk memaafkan, tapi untuk melepaskan diriku dari ikatan yang tersisa. Ia adalah bagian dari hidupku yang membentukku, meski dengan cara yang menyakitkan. Aku tidak lagi menunggu penjelasan darinya. Beberapa penjelasan datang terlalu terlambat untuk berguna. Aku menulis. Tidak untuk diterbitkan. Tidak untuk dibaca siapapun. Aku menulis agar pikiranku tidak mengendap menjadi racun. Kata-kata keluar pelan, tidak selalu rapi. Tapi jujur. Kejujuran kini menjadi kompas satu-satunya yang kupunya. Pada suatu pagi yang tenang, aku kembali ke kafe itu. Aku duduk di sudut yang sama. Memesan kopi yang sama. Pria tua itu tidak ada. Tidak akan ada. Aku menyesap perlahan. Rasanya pahit. Aku tidak menambahkan gula. Aku menyadari sesuatu yang sederhana dan berat sekaligus. Hidup setelah badai bukan tentang kembali seperti semula. Itu tidak mungkin. Hidup setelah badai adalah tentang berdiri di antara puing-puing dan memutuskan apa yang layak dibawa ke depan. Aku membayar, berdiri, dan melangkah keluar. Jalanan ramai. Orang-orang lewat tanpa tahu apa yang pernah terjadi di balik satu gelas kopi. Aku berjalan pulang dengan langkah yang tidak tergesa. Nafasku stable. Tidak ringan. Tapi cukup. Di rumah, aku membuka jendela. Angin masuk. Tirai bergerak pelan. Aku berdiri di sana, membiarkan keheningan mengisi ruang yang dulu dipenuhi ketakutan. Akhirnya, aku duduk. Tidak untuk menunggu apapun. Hanya untuk ada. Dan di keheningan itu, tanpa janji damai, tanpa ilusi bahagia, aku tahu satu hal. Hidupku tidak lagi utuh seperti dulu. Tapi untuk pertama kalinya, ia sepenuhnya milikku.